Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ander Aristian dari SD Negeri 18 Semende Darat Laut, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim, dengan fasilitator Ibu Yahyu Sri Wahyuni dan pengajar praktik Bapak Ahmad Yahdiani. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, saya sebagai moderator di acara hari ini. Sebelum saya membacakan acara, ada pantun untuk Bapak Ibu. Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, susunan acara hari ini saya bacakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi atau praktik, 4 diskusi, 5 penutup. Buka yuk. Baiklah, yang pertama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaannya yang kedua kata sambutan kepala sekolah. Kepada kepala sekolah kami persilakan. Terima kasih kepada Adinda Deni Betahya Adeni Yunita. Baik, juga selamat datang kepada rekan-rekan guru semua atas kehadirannya memenuhi undangan rekan kerja kita dalam rangka kegiatan rangkaian kegiatannya dalam beliau mengikuti CGP angkatan 11. Jadi dia dalam kesempatan ini akan memberikan paparan tentang diseminasi budaya positif. Jadi semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini dan juga sebagai motivasi dari rekan-rekan semua di tempat kita, di daerah kita sudah ada artinya salah satu teman kita yang mengikuti kegiatan CGP angkatan 11. Jadi harapan kami di masa yang akan datang, adik-adik rekan-rekan semua yang di bawah umur 50 tahun ikutlah, ya insya Allah semuanya akan bermanfaat bagi kita ke depannya. Jadi tidak akan berpanjang-panjang lebar. Yang saya sampaikan hanya sekedar memotivasi adik-adik semua, karena kami semua nantinya apapun tingkatan dalam kependidikan baik TK, PAUD, SD, SMP, bahkan SMA, itu yang tua itu nanti akan pensiun. Jadi yang akan mengganti untuk regenerasi ke depan adalah adik-adik semua, rekan-rekan semua. Jadi sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk Pak Ander Aristian memberikan orasi ataupun penyampaian sehingga kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ander. Pada Pak Ander, kami persilakan. Terima kasih Deni Yunita. Baik, saya bukakan Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Moragoa, naik sepeda, naik motor, rupanya naik sepeda. Terima kasih teman-teman semua
saya akan membuka presentasi dengan perasaan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 18 Bendera Laut beserta Dewan Guru. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku tamu undangan yang berkenan hadir. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kita selalu diberi nikmat kesehatan, nikmat kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, adapun kegiatan saya hari ini adalah diseminasi budaya positif. Nah, selanjutnya mungkin ada yang belum tahu, saya sekarang adalah calon guru penggerak angkatan 11. Jadi angkatan yang sedang berlangsung ini ada dua angkatan Bapak Ibu ya, angkatan 10 dan angkatan 11. Dan kemudian nanti akan ada angkatan ke-12 kalau tidak salah di bulan 9 kalau kabarnya. Atau rasanya di bulan 9 ya. Nah, saya harap kegiatan hari ini selain Bapak Ibu mengambil hikmah tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu juga tergerak nantinya apakah kepala sekolah untuk mengikuti PGB, pendidikan guru penggerak angkatan guru berganti. Ya. Jadi saya harap Bapak Ibu yang ada di sini adalah peserta guru penggerak angkatan ke-12. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, saya ingin perkenalkan bahwa saya memiliki fasilitator yaitu Ibu Yayu Sri Wahyuni. Beliau adalah kepala sekolah di SMP PTBA. Jadi sekarang ini beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMP PTBA. Dan saya memiliki pengajar praktik yaitu Bapak Ahmad Yadiani selaku guru SMK Negeri 1 Pulau Panggung. Jadi rumah tempat dia bekerja ini dekat sekali dengan Pak Jauhari ya. Ini orang Sumber Darah dulu sama dengan Pak Agam, mungkin beda desa. Baik Bapak Ibu, ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu mengenai materi budaya positif. Jadi ada beberapa materi yang akan kita pahami mengenai budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, kita nanti akan belajar mengenai keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, itulah pemahaman yang akan nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu semua tentang budaya positif. Lanjut, di sini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Untuk awal dikatakan prioritas, ini bukan prioritas Bapak Ibu ya. Ini pemahaman Bapak Ibu selama ini. Jadi saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu di sini ada 3 pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju terhadap 3 pertanyaan yang saya tampilkan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Tolong angkat tangan coba. Yang setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berapa orang yang setuju? Yang tidak setuju? Oh, setuju semua. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplinan anak. Ada yang setuju? Berapa orang yang setuju? Banyak. Yang tidak setuju? Tidak ada. Setuju semua. Baik. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak ini setuju atau tidak setuju? Berapa orang yang setuju? Setuju. Yang tidak setuju ada? Tidak ada. Nah, ini berkaitan dengan pemahaman kita sekarang, Bapak. Jadi tidak ada pembenaran di sini. Karena kita belum memahami yang lebih lanjut. Tetapi tadi saya perhatikan Bapak Ibu setuju semua ya berkaitan dengan 3 pertanyaan ini. Pertanyaan 1 dan 2 ini terkait berkenaan dengan hukuman Bapak Ibu ya. Yang kedua berkaitan dengan penghargaan. Nah, saya ingin menerima tanggapan dari Bapak Ibu. Tadi kan setuju semua. Kira-kira siapa yang ingin menanggapi pertanyaan ini? Alasannya setuju. Ada? Nah, Ibu Pati, silakan. Baik, terima kasih. Dari persentase yang Pak Andar mengatakan antara pertanyaan tematik
yang 1 dan 2. Mm-mm. Ini berkaitan. Karena hukuman. Kita setuju, iya, karena pada dasarnya hukuman yang positif itu akan membangun karakter siswa. Hukuman dapat membangun karakter. Ya. Buat, oke. Ya, dapat membangun karakter siswa untuk lebih merubah dirinya dari kesalahan. Kalau seandainya siswa yang tidak Bang, nah, jadi kalau siswa itu kita tidak beri hukuman, misalnya siswa itu kita ambil contoh kesalahan terlambat masuk atau tidak piket, tidak mengerjakan PR, itu adalah perilaku siswa yang memang sering kita dapatkan. Jadi kalau kita menindaklanjuti ke hal itu, jadi siswa kita beri hukuman, membersihkan WC, membaca, segala macam, jadi akan ada perubahan dari siswanya. Jadi itu mengapa saya menyetujui hukuman itu dengan hukuman yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin menanggapi masalah pertanyaan nomor 3 tadi? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada? Bapak, ayo silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang disampaikan Ibu Wati tadi betul, sekali sangat setuju. Jadi hukuman yang dimaksud itu masih mengulas yang pertama dan kedua, bukan hukuman fisik ya Bu ya? Ya, jadi kita memberikan hukuman yang sifatnya berhubungan dengan kegiatan kemajuan siswa, yaitu dengan kata kunci hukuman positif. Jadi tujuan kita ini salah satunya adalah biar ada efek jerah terhadap si anak, namun dia tidak merasa tertekan secara kejiwaan maupun fisiknya. Kemudian yang ketiga tadi Pak Adar ya, memberi penghargaan itu Pak Adar Ya. dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi dengan ada reward ya, reward dalam bahasa pendidikan kita, penghargaan itu, jadi si anak tadi akan merasa tertantang, termotivasi. Oh, si itu kemarin dia mendapatkan nilai baik, dapat minimal ya aplaus atau dengan kata-kata kita beri dia weh. Oh, apalagi kalau penghargaan atau reward itu berbentuk fisik benda, itu akan semakin menambah motivasi si anak tadi. Jadi artinya kegiatan pemberian penghargaan ini insya Allah akan meningkatkan motivasi belajar siswa ke depannya lebih baik. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, saya menangkap alasan Bapak Ibu kenapa tadi setuju. Tadi Bu Wati menyampaikan bahwa hukuman itu dapat menumbuhkan karakter ya. Kalau Bapak menambah semangat dalam penghargaan juga ya. Baik, ini berdasarkan ke pemahaman awal kita bahwa hukuman dan penghargaan itu baik begitu ya, memiliki nilai positif. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita bermain dulu biar tidak tegang. Jadi ini permainannya boleh Bapak Ibu baca. Saya sampaikan bahwa nanti Bapak Ibu berpasangan, satu orang berperan sebagai A, satu orang berperan sebagai B. Coba cari pasangan ini. Ada dengan Bu Lis, Bu Leni dengan Pak Gam, oke? Bu Wati, tuh Pak dengan Pak Zen, ya, dengan Pak Dede, oke. Nah, tugas Bapak Ibu, coba sekarang komunikasi siapa yang ingin menjadi A, siapa yang ingin menjadi B. Nah, tugas A adalah menggenggam tangannya, mengepal tangannya, seolah-olah kita tidak usah menyobek kertas seperti yang gitu ya. Jadi seolah-olah di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Apa? Mungkin emas, begini, mobil Ferrari, mungkin kuncinya gitu ya. Nah, tugas B adalah berusaha membujuk Bapak Ibu yang menggenggam tangannya. Berusaha agar si A tadi dapat memberikan apa yang ada dalam genggamannya kepada Bapak Ibu yang B ya. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu yang berperan sebagai B boleh melakukan apapun. Boleh menggelitik, boleh membujuk, mungkin boleh mengasih imbalan yang lebih besar untuk mendapatkan sesuatu yang di dalam genggaman si A. Bisa Bapak Ibu ya? Nah, coba sekarang kita bermain ya. Silakan Bapak Ibu.
Nanti kita akan memaknai, sekarang kita mainkan dulu. Nah. Yang B boleh apapun, boleh mengkritik, merayu, pokoknya apapun, agar si A memberikan apa yang ada di genggaman Bapak Ibu. Tapi sih aku akan menggunakan hakku, betulan kan? Dengan kata mengancam. Nah, boleh mengancam. Bukalah, Amri jadi buka, dapat keluarga di sekolah ini. Boleh, ini kan punya aku. Memang kancam, bukalah, hanya sekedar ini, bukalah. Ini aku, bukan kamu. Apa? Bukulah. Kamu duit bocah ini, bukan. Kalau dapat bagus apa? Nanti kita akan memaknai Pak. Jadi, Yang tadi bukan cara jual. Boleh. Nah, ini Pak, apapun. pengen tahu yang Dapat nih kok. hal yang paling kau senang. Kau senangi, jadi baru tahu lah. Jadi barang itu sudah ada di kau, jadi kami akan menjaga. Andai kata barang itu masih Masih tidak mau ya? Oke, aku bersyukur. Selesai Bapak Ibu? Oke, baik. Nah, pertanyaannya di sini apa yang terjadi? Nah, kata kuncinya, apakah si A belum tadi ya? Coba. Siapa yang A itu? Sejauh apa persahabatanmu di lingkungan sekolah terhadap diri? Merayu, boleh. Mau Ibu Reni memberikan? Boleh. Terbuka. Oh, terbuka. Baik. Jadi kita kembali ke pertanyaan. Jadi demi persahabatan dibuka. Ini walaupun dipecat juga dia tidak mau membuka ini. Dibuka. Dia dibuka. Oh, jadi masih tidak mempertahankan. Oke. Baik. Maknanya Bapak Ibu ada 3. Yang pertama, apakah si A membuka tangannya karena dibujuk ataupun disakiti dengan diancam segala macam, ataukah si A tetap mempertahankan tangannya gitu ya? Nah, yang ketiga, menurut Bapak Ibu, siapa yang memiliki kontrol di dalam hal ini? Apakah si A ataukah si B? B atau A? Yang memegang tangan atau yang membujuk yang memegang kontrol? Yang membujuk tadi Yang membujuk B. B yang B. Ya. Jadi yang B memiliki kontrol untuk B. Ya? Oke, saya luruskan. Jadi dalam hal permainan ini, yang sebenarnya memiliki kontrol Bapak Ibu adalah si A Bapak Ibu. Jadi si A itu dia berhak untuk tidak membuka genggamannya kalau bagi dia sesuatu yang digenggamnya itu hal yang berharga. Kalaupun dia membuka tadi kan karena persahabatan, tadi kan karena status, gitu ya. Itu adalah keinginan si A, bukan karena paksaan si B. Kita kesadaran dirinya untuk membukanya. Begitu ya. Makanya tadi saya istilahkan pegang kunci Ferrari boleh tadi kan, apapun yang berharga. Kira-kira diberikan tidak? Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, menurut Dr. William Glasser, beliau itu seorang psikiater dan juga pendidik. Kita perlu merubah paradigma kita tentang teori kontrol. Jadi masih ada miskonsepsi tentang makna kontrol Bapak Ibu. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa kita sebagai guru itu dapat mengontrol murid. Itu yang kita rasakan, bahwa kita dapat menyuruh murid, merintah murid gitu. Tapi yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu, kita tidak dapat memaksa murid melakukan sesuatu yang kita inginkan jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Tampaknya Bapak Ibu biasanya kelihatannya sudah mengontrol perilaku murid menurut Bapak Ibu. Tapi yang terjadi itu
yang sebenarnya terjadi, siswa sedang mengizinkan Bapak Ibu mengontrol dirinya. Jadi ada izin dari murid untuk kita mengontrolnya. Nah, pada saat itu kontrol yang kita berikan kepada murid Bapak Ibu ya adalah sebuah kebutuhan dasar yang diinginkan murid pada saat itu. Nah, menurut William Glasser, teori kontrol memiliki pengertian bahwa segala perilaku memiliki tindakan. Segala perilaku memiliki tujuan dan tindakan. Perilaku tindakan itu memiliki tujuan. Itu menurut William Glasser teorinya. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita berpikir dengan kita mengkritik dan membuat murid kita merasa bersalah, itu karakter murid kita menjadi kuat. Jadi ini kembali ke hukuman tadi kata Ibu Wati tadi. Jadi tapi itu teori yang salah Bapak Ibu ya, pemahaman yang salah. Yang sebenarnya terjadi ketika kita membuat murid kita merasa bersalah, sebenarnya kita sedang menciptakan identitas yang gagal. Jadi murid kita menjadi orang yang gagal pada saat itu. Karena apa? Karena pada saat kita mengkritik atau membuat siswa kita merasa bersalah, murid menjadi merasa orang yang paling buruk dengan dirinya. Jadi pribadi yang negatif. Seperti contoh, ketika kita kau ini selalu baik. Jadi dia akan mengucapkan kata maaf. Jadi itu membuat dia merasa bersalah. Yang terjadi, dia akan berpikir bahwa dia tidak bisa membahagiakan Bapak Ibu di dalam dirinya. Bahwa dia adalah orang yang gagal Bapak Ibu. Makanya alih-alih kita ingin beranggapan bahwa itu adalah menguatkan karakter murid, sebenarnya kita sedang menciptakan murid yang memiliki perilaku yang negatif. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita beranggapan bahwa kita memberikan penguatan atau tadi yang di dalam permainan kita tadi, bujukan, itu sebuah penguatan yang efektif dan bermanfaat bagi murid. Tapi ternyata bujukan itu tidak berdampak dalam jangka waktu yang panjang Bapak Ibu. Memang ini bentuk kontrol, memberikan penguatan positif itu bentuk kontrol. Seperti contoh yang baru-baru terjadi kepada saya. Jadi ada siswa saya bermain bulu tangkis di Pulau Panggung. Saya WA dengan dia. Nah, besok mainnya semangat ya. Jadi menurut saya sudah memberikan penguatan positif, tetapi ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata apabila siswa menyadari, siswa akan sadar. Jadi suatu hari nanti siswa akan sadar pada saat kita memberi penguatan itu atau bujukan itu, siswa bisa saja sadar. Ketika siswa sadar, ada dua hal yang akan terjadi Bapak Ibu. Dia akan menolak bujukan yang kita berikan kepadanya. Kedua, dia akan menuruti ajakan yang kita berikan kepadanya, penguatan tadi. Dia akan menuruti. Jadi dia bergantung kepada kita Bapak Ibu. Jadi dia bisa bergantung kepada perkataan kita dalam berbuat nanti bermain kalau itu tadi ya. Atau dia bisa saja menolak karena menurutnya untung Bapak Anda berbayar juara kayak. Nah, kira-kira kan itu Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi terkadang di rumah ataupun di sekolah kita sebagai orang dewasa merasa bahwa kita punya hak terhadap anak kita, mengatur memaksa mereka berperilaku sama dengan kita. Bangun harus jam 7. Gitu ya. Pokoknya kalau tidak bangun jam 7 saya marah gitu kan. Atau lagi kalau sekolah harus rapi. Di sekolah anak rambutnya pendek gitu kan. Jadi kita sebagai orang dewasa sering sekali melakukan pemaksaan kepada anak. Karena kita merasa bertanggung jawab kepada anak itu. Itu yang selalu kita tekankan bahwa tanggung jawab anak kita itu ada pada kita. Jadi kita cenderung memaksa. Ternyata Bapak Ibu, ini adalah kegiatan yang efeknya tidak berdampak panjang Bapak Ibu. Yang tumbuh malah adalah permusuhan antara orang tua dengan murid. Murid menjadi pendendam karena dia diatur-atur. Dia tidak ada kesadaran dari dalam dirinya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, maka dari itu menurut Dr. William Glasser, kita harus merubah paradigma kita dari stimulus respon menuju ke pendekatan teori kontrol. Di mana di dalam stimulus respon
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini harus kita ubah ke dalam teori kontrol, di mana teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini pengertian kontrol tadi. Jadi, teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Jadi yang bisa mengontrol kita ini bukan orang lain, Bapak Ibu, kita sendiri. Itu harus kita tanamkan. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita juga harus menanamkan dalam diri kita bahwa orang lain tidak bisa kita kendalikan. Dia mempunyai tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan bersama menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah, jadi menang-menang. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi penjabaran dari teori kontrol tadi. Di Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nanti penerapannya adalah ke makna disiplin. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar kita mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seorang berdasarkan keinginannya, berdasarkan nilai-nilai yang dia inginkan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Itu nanti kembali ke materi teori motivasi. Bahwa motivasi manusia itu nanti akan kita pelajari ada 3 Bapak Ibu. Pertama, untuk menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri nanti turunannya kita akan meyakini nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau itu nilai-nilai kebajikan yang nomor 1 maksudnya bisa dipakai oleh siapapun, lintas bahasa, suku, gitu ya. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini nanti akan terciptanya keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini nanti kita akan turunnya ke 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima manajer. Nah, saya jelaskan. Tadi ada stimulus respon. Nah, ini sebenarnya kembalinya ke pemantau Bapak Ibu ya. Jadi dia ke pemantau jatuhnya nanti. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kita harus paham nanti jatuhnya. Kita harus paham tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, ini kaitannya ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Sini. Jadi tahapan restitusi, segitiga restitusi ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Makanya keyakinan ini kembalinya ke segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi makna disiplin itu sekarang bergeser kalau menurut kita bahwa disiplin itu harus taat atau aturan. Jadi kita pikir kalau disiplin itu siswa harus taat aturan, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dikatakan universal karena dapat dipakai dimanapun. Setiap perilaku
perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, selalu teori kontrol tadi ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bukan profil pelajar Pancasila saja, Bapak. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan, teori nilai kebajikan ini. Nah, ini kalau yang berhubungan dengan anak Indonesia, kita mengenalnya dengan profil pelajar Pancasila ada 6 nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu hormat, patuh, gitu ya. Ada yang bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, kan gitu lagi. Saya teruskan Bapak ya. Sekarang kita masuk ke dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, kita belajar dulu teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disampaikan. Sekarang kita perjelas lagi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu ini kembali ke permainan kita tadi, Bapak Ibu. Ini ada kaitannya dengan mainan kita tadi yang menggenggam tangan tadi. Jadi apabila Bapak Ibu merasa tidak nyaman, takut dihukum, maka Bapak Ibu akan membuka tangan Bapak Ibu tadi, karena motivasinya eksternal. Jadi ada dorongan dari luar. Bapak Ibu tadi merasa dipaksa, merasa dikritik, itu kan tersiksa dari dihukum. Jadi Bapak Ibu membuka tangan Bapak Ibu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasinya tetap eksternal. Tadi Ibu Wahid tadi menunjuk teman kan. Jadi imbalannya kita nak mengasih kancil seperti itu. Kira-kira kan. Dari ujung-ujungnya dibuka tangannya tadi kan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau ada tadi Bapak Ibu yang tetap teguh memegang tangan Bapak Ibu dari genggaman, itu motivasinya untuk menghargai diri sendiri ya. Karena menurutnya itu adalah suatu yang berharga. Dia tidak dia tidak terpengaruh oleh adanya hukuman maupun imbalan yang diberikan oleh orang lain. Ya. Nah, motivasinya internal, tujuannya ke disiplin positif. Sedangkan tujuan disiplin positif itu kita menjadi anak untuk menjadi dirinya sendiri, menghargai dirinya berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Nilai-nilai yang mereka yakini itu nilai-nilai kebajikan tadi, bagaimana mandiri segala macam tadi. Nah, ini merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ada yang bisa memaknai ini Bapak Ibu? Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara, kalau kita merdeka itu kita tidak harus lepas dari perintah. Tapi setelah lepas dari perintah, kita harus cakap memerintah diri kita. Jadi bukan karena kita tidak diperintah oleh Pak Agam, berarti kita sudah bisa memerintah diri kita. Itu yang diinginkan. Jadi selama ini motivasi kita dorongannya dari Pak Agam umpamanya. Jadi saya berbuat baik itu karena Pak Agam memotivasi saya, memberikan saya dorongan. Nah, setelah saya lepas dari dorongan dari Pak Agam, berarti saya ini punya tanggung jawab sendiri. Nah, makanya saya harus memotivasi diri saya. Sehingga cakap tadi menurut Ki Hajar Dewantara. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi menurut Aplikon, dihukum itu sama dengan hukuman Bapak Ibu. Dihukum itu sama dengan penghargaan. Kembali tadi. Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman karena keduanya sama-sama ingin mengontrol perilaku anak didik kita atau anak kita di rumah ya. Nah, dampak dari pemberian penghargaan ini terkait setuju tidak setuju pertanyaan nomor 3 tadi kan berkaitan dengan penghargaan. Dampaknya memberikan penghargaan itu pertama memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang Bapak Ibu. Jangka pendek memberikan penghargaan itu akan efektif jika diberikan dalam jangka waktu pendek. Umpamanya begini, saya mengiming-imingi siswa untuk memberinya uang 5.000 apabila dia mau menyaku kelas. Jadi siswa tersebut akan menyaku kelas. Tapi apakah besok dia akan menyaku kelas? Tentu tidak Bapak Ibu, karena kita tidak lagi memberikan uang kepadanya. Jadi jangkanya pendek, efektif kalau diberikan dalam jangka waktu pendek. Jangka panjang tidak. Nah,
Kemudian pengaruh jangka panjang, apabila kita memberikannya secara terus menerus, maka yang terjadi adalah murid kita akan kehilangan motivasi dalam dirinya. Jadi dorongan dia melakukan karena diberi imbalan, gitu loh. Jadi dia akan melakukan kalau diberi imbalan. Terus pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini, apabila kita memberi imbalan kepada murid kita untuk melakukan sesuatu yang baik umpamanya, maka yang terjadi, yang siswa akan ketergantungan kepada atau berharap kepada apa yang kita berikan kepada anak didik kita. Nah, yang terjadi di murid akan menjadi tidak menyadari perilaku baik yang dilakukannya, gitu loh ya. Jadi murid menjadi tidak menyadari perilaku baik yang dilakukannya karena motivasinya adalah diberi penghargaan tadi. Kemudian penghargaan menghukum. Ini dorongannya sama ini. Penghargaan hukum ini apabila ada dalam sistem ranking di sekolah, juara 1 dan juara 2 Bapak ya. Nah, anak yang mendapat juara 2 itu Bapak, dia merasa paling dihukum. Kenapa? Karena menurutnya dia mampu juara 1. Tapi menurut Bapak Ibu wali kelasnya, dia cukup juara 2. Nah, jadi menurut anak itu hukuman baginya. Nah, yang juara 1 apakah merasa dihukum juga? Dia merasa dihukum karena dia berkewajiban untuk mempertahankan itu. Jadi itu hukuman juga baginya, Bapak Ibu. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan penelitian, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam penelitian itu penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, di sini dijelaskan bahwa penghargaan tidak efektif itu karena harus diberikan secara terus-menerus. Karena kalau tidak diberikan secara terus-menerus, tidak akan bekerja, gitu ya. Apa yang kita inginkan dengan murid kita itu. Kedua, disampaikan bahwa penghargaan ini tidak efektif jika mengiming-iming imbalan itu kepada Pak Jau yang ingin berhenti merokok. Nah, jadi Pak Jau tidak akan berhenti merokok kalau hanya diberikan penghargaan. Jadi kalau Pak Jau ingin berhenti merokok itu memang kesadaran penuh dari Pak Jau hari, bukan gara-gara diberi uang tadi, gitu ya. Penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, apabila kita memiliki motivasi dalam diri kita sendiri, umpamanya di sini saya maju, saya diberikan penghargaan oleh Pak Hairul. Nah, yang lain apabila Bapak Ibu memiliki motivasi dalam diri Bapak Ibu tidak akan iri dengan saya. Karena bagi Bapak Ibu itu suatu motivasi agar Bapak Ibu menjadi lebih baik, begitu ya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, apabila di dalam suatu kelompok seseorang diberikan hadiah, yang terjadi kebanyakan itu iri Bapak Ibu, iri, dengki. Makanya iri dengki ini mengakibatkan suatu persaingan. Nah, makanya hubungannya menjadi rusak biasanya Bapak Ibu ya, karena mereka bersaing. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini berdasarkan penelitian juga. Jadi penghargaan itu dapat menurunkan kualitas dalam penelitian itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, juga penelitian bahwa pekerja-pekerja seni itu jangan diiming-iming imbalan, karena apabila diberikan imbalan, kreativitasnya akan menurun menurut penelitian itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi di sini dijelaskan bahwa apabila anak kita di sekolah maupun di rumah belajar menyusun kata sampai dia bisa membaca, nah itu menurut Alfikon adalah suatu penghargaan baginya, karena dia merasa senang bahwa dia sudah bisa membaca. Nah, kenapa penghargaan mengurangi motivasi listrik? Nah, pada saat dia merasa gembira, menurut Alfikon, kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak itu. Karena kenapa? Penghargaan yang kita berikan kepada anak itu merusak kebahagiaan anak itu secara internal. Karena nanti akan ada pergeseran dari motivasi internal ke motivasi eksternal. Begitu Bapak Ibu. Jadi anak tadi karena dia bilang, oh sudah tahu, berarti aku akan baca yang lainnya, kan itu hadiah dengan bapak aku. Kira-kira itu. Jadi tidak ada dorongan dari dalam dirinya Bapak Ibu. Dan lanjutkan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Pertama, berilah pengakuan secara khusus, secara pribadi, kepada semua murid, secara konsisten, dan fokus pada proses Bapak Ibu ya. Jadi
apresiasi ini dorongannya masih eksternal, ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini baik karena apresiasi itu dorongannya masih eksternal dari luar, karena kita yang memberi apresiasi siswa merasa terpuji gitu ya. Tetapi ini lebih baik daripada kita memberikan penghargaan, karena di dalam memberikan apresiasi ada nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada murid. Nah, contohnya berikut. Nah, jadi buka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu, nilai kebajikannya besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita menanamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi apa nilai kebajikannya? Rasa empati. Gitu. Kalau penghargaan tidak ada rasa empati, tidak ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan kepada murid. Dia saya menghargai kepedulianmu nak pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kita menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid. Baik ya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di kelas. Jadi apresiasi ini walaupun dorongannya masih eksternal, tetapi terdapat poin-poin nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada murid. Ya. Nah, ini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi saya ingin bermain kuis ini Bapak Ibu. Jadi, kalau saya buka ini kuis, jadi saya ingin bermain dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi? Nah, saya kasih clue-nya dulu. Hukuman itu tidak masuk akal, antara kesalahan dengan hukuman sanksi. Nah, jadi contoh hukuman itu anak terlambat datang sekolah. Dia kan terlambat datang sekolah 20 menit. Tapi hukumannya apa? Bersihkan WC. Itu tidak sinkron antara kesalahan dan sanksinya. Nah, kalau konsekuensi itu sudah disepakati. Nah, jadi clue-nya sudah disepakati dan masuk akal antara sanksi dan kesalahan. Dan siswa sudah tahu. Jadi guru tinggal berkata begini, Agam terlambat? Iya Pak. Sudah tahu konsekuensinya? Sudah Pak. Saya akan tinggal di kelas pas jam istirahat. Nah, itu sudah tahu dia. Itulah perbedaannya Bapak ya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang tiba-tiba tidak masuk akal. Jadi kadang itu antara sanksi dan dengan kesalahan itu berbeda Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bermain dulu. Ini harus saya cabut dulu Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama ini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Saya akan memencetnya sesuai dengan jawaban terbanyak. Yang hukuman berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini konsekuensi 1. Konsekuensi 1, 2, 3, 4. Simak. Kira-kira hukuman atau coba sekali lagi hukuman 1, 2, 3, 4, 5. Konsekuensi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 jadi hukuman ya. Nah kita lihat apakah ini hukuman atau konsekuensi. Salah Bapak Ibu ya. Jadi ini konsekuensi. Nah, kenapa konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya akan tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira masuk akal tidak? Jadi jawabannya konsekuensi. Ya. Nah benar Bapak Ibu kalau kita klik konsekuensi. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman angkat tangan. 2, 3, 4 hukuman. Sebenarnya benar Bapak Ibu. Nah, ini hukuman karena tidak rasional antara kesalahan dan sanksi. Next, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Hukuman, katakan dulu yang hukuman. Hukuman, ayo yang hukuman. Konsekuensi berapa orang? Konsekuensi ya. Membersihkan coretan konsekuensi. Ya benar Bapak Ibu. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman angkat tangan.
Konsekuensi ada, yang konsekuensi satu. Yang konsekuensi dua, masih banyak hukuman. Hukuman Bapak Ibu ya. Nah, benar ini Bapak Ibu. Nah, oke, karena tadi clue-nya tadi ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Berapa orang yang hukuman? Hukuman. Yang konsekuensi? Oh banyak konsekuensi. Konsekuensi ini sebenarnya Pak Jawab. Nah, lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berapa orang yang hukuman? Oke, sepertinya sudah semakin pintar pemahaman ya Bapak Ibu ya. Nah, terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Berapa orang yang hukuman? Satu orang. Konsekuensi? Salah Bapak Ibu, ini hukuman sepertinya Bapak Ibu. Nah, karena tidak rasional. Konsekuensi itu apa namanya? Siswa sudah tahu apa namanya? Peraturannya dan apa namanya cara menjalani kesalahannya, konsekuensinya tadi. Dan masuk akal antara kesalahan dan apa namanya sanksinya tadi. Kita lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Pakat hukuman ini sebetulnya. Hukuman Bapak Ibu. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Nah, Bapak Ibu. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Berapa orang yang konsekuensi? Wah. Oke. Masih ragu Pak ini. Benar Pak. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini hukuman atau konsekuensi? Berapa orang hukuman? Satu Pak Jam. Berapa orang? Hukuman. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya. Nah, salah itu. Konsekuensi. Lanjut. Oh, next dulu. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk bahas tinggal. Apa ini? Oh, sudah sepakat ini. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Pak Adam. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman. Nah, ini ayo hukuman. 1, 2, 3, 4, 5. Konsekuensi? Pak Agam, guru olahraga. Hukuman apa konsekuensi, Pak? Nah, kita klik hukuman ya. Nah, ini konsekuensi, Pak. Kenapa konsekuensi? Karena realita, karena guru olahraga hukumannya lari, karena pelajarannya lari, Pak. Kan gitu. Tapi kalau Ibu Wati yang menyuruh lari tidak masuk akal kan? Pelajaran Ibu Wati tidak ada masuk akal gitu ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Tidak logis ya. Lanjut, habis Bapak Ibu. Nah, jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Ya duduk ini. Nah, jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun psikis untuk jangka waktu yang lama. Anak menjadi pembenci. Adanya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi,
sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi pada saat menerima konsekuensi saja. Terus anak menghargai disiplin, adanya stimulus respon, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ada waktu tertentu saja. Saya lanjutkan, apa itu restitusi? Jadi kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau saya pribadi, saya memahami yang nomor 2 ini bahwa restitusi merupakan proses kolaboratif. Guru mengajarkan anak menemukan solusi dari permasalahannya dan membantu anak berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Kalau saya memahami itu, tapi sebenarnya pengertiannya sama. Tapi untuk saya memahami restitusi, saya pilih yang kedua. Oke. Saya lanjutkan, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan hukuman, berarti Bapak Ibu sudah membuat identitas gagal. Murid jadi gagal. Jadi hukuman itu, kalau kita menghukum berarti sudah gagal. Begitu Bapak Ibu ya. Ini jabarannya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku positif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di sekolah kita bisa mengatur, ketika pulang terkadang kita tidak bisa lagi menyuruh anak, baginya sudah habis urusan sekolah gitu ya. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, murid atau anak membenci peraturan, sesuatu yang negatif. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menerapkan disiplin, ada 2 cara. Pertama menggunakan konsekuensi, kedua menggunakan restitusi. Bedanya adalah di motivasinya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, motivasinya adalah dorongan dari luar. Jadi murid yang kita perlu garis bawahi adalah di sini ada. Nah, hanya menghormati peraturan. Jadi murid tidak belajar dari dalam dirinya bagaimana cara memperbaiki kesalahan tadi. Dia hanya mengikuti peraturan karena adanya konsekuensi, gitu ya. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi restitusi itu mengajarkan anak menemukan solusinya. Jadi berpikir kritis anak, bertanggung jawab atas masalah. Jadi dia dalam dirinya sadar bahwa dia harus begini, bukan guru yang mencarikan solusinya Bapak Ibu, tapi siswa. Tapi ini proses dialog. Nanti saya akan tampilkan nih Bapak Ibu ya. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain, ini sesuatu yang positif. Kalau konsep tadi netral Bapak Ibu ya, negatif tidak, positif tidak. Nah, ini 9 ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Harus memiliki peraturan 3M, harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Mengapa Bapak Ibu? Jadi saya teruskan. Jawabannya, pasti Bapak Ibu yang pertama itu, mengapa kita memiliki peraturan helm bisa mengendari roda 2? Agar adanya keselamatan. Jawabannya keselamatan. Yang kedua itu untuk kesehatan. Yang ketiga itu kira-kira apa jawabannya? Kenapa kita harus datang tepat waktu? Disiplin, apalagi konsisten, Bapak Ibu ya jawabannya. Nah, jawaban keselamatan, kesehatan, konsisten itulah keyakinan kelas Bapak Ibu. Itulah bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau ini adalah peraturan, tapi jawaban dari peraturan itulah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu munculnya dari dalam diri. Ya.
dari dalam diri murid, keyakinan kelas. Karena sesuatu yang diyakini itu ada di dalam diri, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini lingkaran budaya positif. Jadi, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yang pertama kali harus Bapak munculkan adalah peraturan kelas. Kedua, baru kita membuat keyakinan kelas. Dari jawabannya tadi kan, kita persingkat lagi. Dari peraturan-peraturan itu, nanti umpamanya ada 3 peraturan. Itu sama, keyakinannya adalah kebersihan. Ya? Karena jabaran dari peraturan umpamanya dilarang mengotori kelas, bersihkan WC, itu kan kebersihan. Jadi 2 jadi 1. Nah, itu bedanya peraturan dan keyakinan. Setelah itu kita baru dapat menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi adanya kolaborasi, adanya saling mendukung, adanya saling belajar untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah maupun kalau kita di rumah dengan anak itu sama ya. Dari lingkungan positif baru tumbuhlah budaya positif. Budaya positif ini kebiasaan, keyakinan atau nilai-nilai yang berpihak pada murid, Bapak Ibu ya. Itu pengertian budaya positif. Berpihak pada murid sehingga siswa tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan memiliki rasa tanggung jawab. Itulah budaya positif, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, menurut Bapak Ibu, dari penjelasan tadi, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada yang ingin menanggapi? Membantu saya? Menurut Bapak Ibu, apakah yang A, yang satu ini, yang kiri, atau yang kanan yang merupakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Jadi kan jawabannya keselamatan, kesehatan. Jadi itu perbedaannya. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Sampai ingin memberikan tanggapan. Ya, baiklah, terima kasih Bapak Anggar. Saya akan menjawab dari penjelasan Bapak tersebut. Jadi di situ yang merupakan kesepakatan kelas dan mengapa saya memilih yang slide yang ada gambar jam ini. Keyakinan Bapak. Oh, bagaimana? Bukan kesepakatan, ini judulnya kesepakatan. Oh iya, keyakinan kelas yang sebelah baik. Sebelah kiri. Iya, kiri. Alasannya Pak? Alasannya karena di situ cukup logis karena ada beberapa bagian ya. Yang ada berapa itu? 6 ya. Ada 6 bagian. Nah, di situ kesepakatan kelas yang harus dibuat oleh guru dan murid itu harus sinkron dan anak-anak tersebut setuju dengan apa yang telah kita buat keyakinan kelas tersebut. Itu nih, terima kasih. Terima kasih Bapak Dede atas jawabannya. Ada lagi yang menanggapi mungkin pilihannya yang kedua? Mau komentar? Cukup? Baik, kalau cukup, saya ingin menjelaskan di sini yang mana yang keyakinan kelas. Nah, awalnya Bapak Ibu, pemahaman saya dalam proses diskusi dengan rekan-rekan yang lain bahwa keyakinan kelas itu adalah adalah yang ini Bapak Ibu ya. Karena apa alasan mereka? Karena kami guru dan murid yang saling ini kesepakatan kelas itu dibuat keyakinan kelas itu dibuat bersama guru dan murid, begitu penjelasannya. Nah, sama Bapak Ibu karena awalnya saya membedakan mana keyakinan dan peraturan itu adalah berdasarkan pengertiannya. Karena kalau pengertiannya yang saya pahami dulu, peraturan itu dibuat oleh guru, tidak melibatkan murid. Tapi kalau keyakinan, murid dilibatkan, begitu ya. Tapi ternyata tidak. Dalam membuat konsekuensi atau aturan dan adanya konsekuensi itu harus disepakati juga oleh murid. Kan tadi ditanya, konsekuensinya apa Pak Agam? Pak Agam sudah tahu, berarti sudah disepakati. Nah, jadi persepsi saya berubah pandangan. Jadi dari gambar ini, menurut saya pribadi, yang mana keyakinan kelas tergantung prosesnya Pak. Jadi saya menjawabnya tergantung prosesnya. Kalau di dalam proses ini nilai-nilai keyakinan seperti saling menyayangi, yang di sini semangat, yang di sini disiplin, tanggung jawab, itu tidak dipaksakan oleh guru kepada murid, timbul dari dalam diri murid. Nah, itulah yang namanya keyakinan. Tapi apabila guru waktu membuat keyakinan kelas itu, ini Pak enak ya? Nah, itu bukan suatu keyakinan, itu sesuatu yang dipaksakan, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel C dan tabel Y. Jadi dalam membuat keyakinan kelas,
kita harus memunculkan peraturan yang ada di dalam sekolah. Setelah itu, dari peraturan-peraturan itu kita perkecil lagi menjadi keyakinan seperti hormat, misalnya bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ini, nanti Bapak Ibu membuat tabel T dulu, belum tabel ini, tabel T. Nah, apa yang ingin Bapak Ibu tampakkan dari hormat ini? Nah, yang tidak tampaknya apa? Jadi siswa paham nanti. Oh, kalau hormat itu nanti begini. Begitupun yang bekerja dan diterima dan dimiliki. Jadi kita buat tabel T yang tampak seperti hormat bekerja ini seperti apa yang ingin kita tampakkan. Kita diskusikan dengan murid. Terus kita membuat tabel Y, Bapak Ibu. Setelah itu, apa yang ingin terlihat, apa yang ingin terdengar, apa yang berlakunya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi hormat tadi, bagaimana kalau kita datang tepat waktu? Pak, kata anak-anak, oke, tuliskan Bapak Ibu. Yang tidak tampak apa anak-anak? Yang tidak sering hadir terlambat, Pak. Nah, begitu. Jadi inilah nilai-nilai keyakinan. Jadi begitu Bapak nanti melakukan restitusi ini munculnya ke restitusi Bapak Ibu. Begitu Bapak melakukan restitusi, ini akan Bapak Ibu tanyakan, apa keyakinan kita anak-anak? Hormat, Pak. Apa hormat itu? Datang tepat waktu. Jadi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Besok begini-begini Bapak. Begitu ya. Nah, dari tabel C kita buat tabel Y, kita ingin apa? Oh, kalau terlihat tuh berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengarnya, yuk saya bantu kalau ada di tabel C tadi yang bicara menolong gitu ya. Terus berperilakunya, oh tersenyum ramah. Jadi itu nanti Bapak Ibu diskusikan dengan anak murid Bapak Ibu setelah membuat keyakinan kelas. Ya. Saya lanjut. Nah ini juga, Bu, biar Bapak Ibu lebih paham lagi mengenai keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya, ini peraturan ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelasnya. Nilai-nilai yang kita yakini seperti mandiri atau bertanggung jawab, itu keyakinan itu Bapak. Keyakinan itu nilai-nilai yang kita hargai Bapak Ibu. Bertanggung jawab. Selalu kembalikan ke tempatnya. Ini tanggung jawab, benar. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Menghormati orang lain, hampir sama. Ya. Terus hadir itu, menghormati orang lain juga yang ini ya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Itu apa Bapak Ibu? Nilai keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati. Keselamatan Bapak Ibu, menghormati orang lain juga. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ini nilai keyakinannya apa? Tanggung jawab diri sendiri. Tanggung jawab diri sendiri. Sepertinya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinan kelasnya? Menghargai. Disiplin, menghormati. Menghormati, benar Pak Zen. Ini tidak ada yang salah Pak Zen. Tidak ada yang salah. Jadi kita memaknai peraturan itu karena guru nanti juga akan membimbing murid. Jadi tidak ada yang salah. Karena beda mungkin cara penulisan kalimatnya saja. Kita tulis hormat, di situ menghormati sama saja. Terus gunakan masker, ini nilai keyakinannya apa? Kesehatan. Terus disiplin. Kesehatan, keselamatan. Nah, dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Tawa pinter Ibu ada. Tawa pinter Ibu ada. Oke. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah sebelum Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ini, saya perlu tegaskan, ini peraturan yang kita munculkan. Jadi siswa dituntut untuk berusaha peraturan yang sudah kita sepakati dulu. Ini masih kalimat-kalimat negatif Bapak Ibu ya. Nah, tugas kita sebelum membuat keyakinan ini, pastikan kalimat-kalimat negatif ini sudah berubah menjadi kalimat positif. Baru kita membuat keyakinan. Contoh yang bawah ini, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, nanti
Tanam kamu dengan anak, kita rubah kalimat positif. Nah, apa kira-kira kamu? Berjalanlah hati-hati di koridor. Kira-kira gitu. Jadi jangan ada lagi kalimat-kalimat negatif seperti jangan, dilarang, itu tidak ada lagi. Sebelum kita, dilarang sebelum kita membuat keyakinan. Ya. Saya lanjutkan, masuk ke materi 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Tadi Theo Kontrol berkata bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan hidup dasar. Nah, inilah yang ingin dipenuhi anak didik atau kita, bukan anak saja, kita juga setiap harinya. Jadi kita butuh penguasaan, butuh kesenangan, butuh kebebasan, butuh kasih sayang dan rasa terima, dan butuh untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu berkenaan dengan apa? Makan, rumah, kesehatan. Itu yang psikologis ya, fisiologis. Psikologisnya apa namanya? Bukan. Untuk bertahan itu kalau psikologisnya seperti rasa nyaman, jadi rumah kita tidak kerampokan gitu. Jadi tenang, tidur tenang gitu gitu ya. Tidak dihukum oleh guru gitu kan. Nah, kemudian penguasaan apa namanya? Berkaitan dengan ingin tampil Bapak Ibu seperti Pak Andul sekarang ini. Ini kebutuhan penguasaan atau Pak Agam yang rapi, itu penguasaan itu. Nah, penguasaan itu identik dengan anak yang ingin berbeda daripada anak yang lainnya. Jadi terkait penguasaan itu ingin mencapai prestasi. Nah, kebiasaan anak yang tidak juara, penguasaannya dialihkan, dia akan mengganggu orang lain sebagai bentuk penguasaannya. Karena dia tidak puas di dalam prestasinya, dia kurang. Makanya kita sering lihat anak-anak yang kita anggap itu tadi, dia sering mengganggu gitu ya. Karena itu bentuk penguasaannya untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian kesenangan, nah Bapak Ibu pasti tahu kalau kebutuhan kesenangan itu ya. Nah, seperti Ibu Wati sedang memegang HP itu kebutuhan kesenangan itu. Nah, terus kasih sayang dan rasa terima. Nah, saya diterima Bapak Ibu di sini, itu kebutuhan saya terpenuhi Bapak Ibu. Akan kasih sayang dan rasa terima karena saya diterima di dalam kelompok. Gitu Bapak Ibu ya. Terus kebebasan ini biasanya anak sering sekali identiknya dengan rasa bosan. Dia ingin mencari hal-hal yang baru, biasanya begitu kata kuncinya. Jadi kalau di kelas dikit-dikit akuisisi itu sebenarnya sudah bosan, berarti mungkin materi Bapak Ibu tidak menarik bagi dia, sehingga dia alasannya akuisisi padahal lah bosan belajar tuh. Karena mungkin dia ingin main bola, mungkin gitu kan. Ceramah tuh lah Pak Agam ini, ngajak lah ke poli. Nah, kira-kira gitu ya. Saya lanjutkan. Biar pemahaman kita lebih pas lagi. Tahun ini ada soal begini Bapak. Tahun ini Dimas genap usia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Sudah berapa menit nih Pak Dede? Lah sejam sudah. Jangan dimatikan biar kelar. Oke. Nah, soalnya tidak mau kalau tidak dijawab Bapak Ibu. Nah, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dengan Dimas tadi? Penguasaan Bapak Ibu ya. Oke, ada yang beda mungkin? Tidak ya. Benar Bapak Ibu. Jadi kalau kita merasa bangga itu kita ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Terus aku senang bila bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Yang dipenuhi Dimas tadi ya. Kebebasan apa kesenangan? Kesenangan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ibu kasih dulu. Salah Bu. Ya, kebebasan. Terus menyetir mobil itu seru. Ini apa? Yang ingin dipenuhi Dimas. Kan tadi ada kasus tadi kan, Dimas begitu. Jadi kalau dia ditanya,
jawabannya menyetir mobil itu seru Pak. Jadi itu menurutnya apa yang ingin dipenuhi? Kesenangan. Kesenangan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Oke, cinta dan kasih sayang. Jadi ingin diterima oleh orang lain. Oke. Yang ingin dihargai. Nah, lanjut ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nah, di dalam 5 posisi kontrol, kita sebagai orang tua atau guru itu kontrolnya bisa sebagai pemukul, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Apabila kita sebagai pemukul, yang akan kita lakukan adalah menghardik, biasanya menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Gitu. Terus perkataan kita, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi tidak ada di dalam dunia berkualitas, atau dalam dunia berkualitas itu yang diimpikan oleh orang lain, seseorang gitu. Terus perkataan murid, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus dampak pada murid, dia akan terus mengulangi kesalahannya, begitu Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah, yang akan dilakukan guru adalah ceramah misalnya Bapak Ibu. Terus perkataannya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi membuat anak murid menjadi merasa bersalah, menjadi orang yang tidak bisa menyenangkan gurunya. Gitu. Hasilnya anak menyembunyikan atau sering sekali berbohong, sama dengan pembunuh tadi ya. Terus murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Perkataan murid biasanya selalu minta maaf, dan dampaknya murid selalu merasa rendah diri. Apabila guru menjadi posisi kontrol sebagai teman, yang akan dibuat adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Perkataan guru adalah, ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Hasilnya murid menjadi ketergantungan kepada guru. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Perkataan murid adalah, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi ketika kecewa dia akan berkata begini. Dampaknya murid menjadi lemah, tidak mandiri dan bergantung kepada guru. Karena kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada murid. Tapi ini identitas yang berhasil Bapak Ibu, Bapak Ibu tadi. Teman dan teman tadi dalam mengontrol murid berhasil. Tapi dorongannya dari luar gitu ya. Nah, tapi kalau kita dua ini, penghukum dan pembuat orang ini gagal Bapak Ibu, walaupun kontrolnya juga dari luar. Nah, yang keempat ini pemantau. Perkataan guru biasanya menghitung dan mengukur. Perkataannya apa peraturannya atau konsekuensinya. Ini menghitung mengukur tuh, saya contohkan tadi Pak Agam tadi kan. Anda kamu kenapa terlambat? 20 menit. Saya kesiangan Pak. Kamu tahu apa konsekuensinya? Jadi sudah diukur oleh Pak Agam. Oh 20 menit berarti saya sebagai murid akan bilang saya akan tinggal di kelas nanti jam istirahat selama 20 menit. Saya sudah tahu gitu. Terus hasilnya menyesuaikan diri. Jadi murid menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi guru masih harus mengontrol sih Bapak Ibu. Jadi guru tidak bisa minum kopi di kantor karena masih harus mengawasi konsekuensi murid di dalam kelas tadi ya. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Perkataan murid biasanya berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Jadi kalau ini berkenaan dengan reward, biasanya berapa banyak permen yang saya dapatkan gitu ya. Kalau hukuman, berapa halaman lagi yang harus saya tulis gitu. Jadi kalau di konsekuensi ini, karena dia sudah tahu. Terus dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir, identitas berhasil dan kontrol dari dalam, bukan dari luar, bukan dari dalam diri. Ini motivasinya tadi menghargai diri sendiri. Jadi motivasi tadi kan ada 3. Nah ini kita kontrol dulu ada sebagai manajer. Biasanya guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Perkataan guru adalah apa yang kita yakini
apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya murid menjadi pribadi yang lebih kuat. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Perkataan murid biasanya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya, murid mengevaluasi diri dan bisa memperbaiki permasalahannya, bertanggung jawab terhadap permasalahannya. Ada tugas lagi Bapak Ibu. Nah, pernyataan kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi, siapa yang mengatakan? Apakah guru sebagai pemantau, penghukum, atau teman, atau manajer ini kira-kira? Yang pertama ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira? Posisi kontrol kita sebagai apa ya Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi kecewa. Jadi murid merasa dia tidak menjadi pribadi yang baik. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol itu ada 5 dulu ya. Sebagai penghukum, membuat siswa merasa bersalah. Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau yang sering memberikan konsekuensi tadi dengan aturan dan hadiah tadi Bapak Ibu? Atau kita sebagai manajer yang akan melakukan restitusi apabila murid melakukan kesalahan? Kita lanjut. Ayo lakukan demi saya ya. Nah, ini biasanya kalau kita ngomongnya itu sebagai apa Bapak Ibu? Hah? Sebagai teman, Bapak Ibu. Lakukan berarti begini. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu menjadi yang terakhir. Kira-kira yang mana tuh? Yang penghukum, pembuat orang merasa bersalah? Penghukum, Bapak Ibu. Ya, bisa. Nah, ini. Tidak ada suaranya, Bapak Ibu, tidak apa-apa ya. Coba. Satu dulu ini. Sudah. Nah, guru seperti apa Bapak Ibu selama ini? Penghukum, apa teman? Ya. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Apa perbedaan antara guru A, B, dan C dan D? Ya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin dibuat letakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum, ya kan saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Nah, yang pertama ini kira-kira sebagai apa kita Bapak Ibu? Tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ini sebagai Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewa. Ini sebagai apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi anak merasa buruk ya dengan dirinya. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan ulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Sebagai apa ini Bapak Ibu? Sebagai teman. Nah ini teman dari kancil tadi. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Nah ini akan terjadi Bapak Ibu. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Ini Pak Agam. Kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini.
Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Sebagai apa itu Pak? Sebagai pemantau. Ya Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Ini dorongannya eksternal apa internal ini? Ya. Apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Nah, Coba deh. siswa diajak berpikir untuk mencari solusi, bukan guru yang mencarikan solusi. Nah itu tadi ya, yang terakhir adalah manajer Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah kita untuk menerapkan disiplin bisa bergerak di antara ini Bapak Ibu. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa disiplin itu kita bisa menjadi seorang pemantau, posisi kontrolnya, atau seorang manajer. Itu bisa menerapkan disiplin Bapak Ibu ya. Menerapkan konsekuensi dan restitusi itu adalah bagian dari penerapan disiplin. Bedanya kalau sebagai pemantau berarti kesadaran diri murid adalah karena adanya aturan. Ya, jadi dia tidak ada kesadaran dalam diri untuk memperbaikinya karena hanya menghormati aturan yang ada saja. Gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sebagai manajer, siswa bertanggung jawab atas dirinya dengan nilai-nilai yang murid yakini, begitu Bapak Ibu ya, sehingga dia akan memiliki motivasi internal. Nah, biasanya pertanyaannya kalau di konsekuensi, kalau kamu tidak, saya akan, gitu biasanya. Kalau di manajer, apa yang kamu yakin bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi murid yang akan menemukan solusi dari permasalahannya. Kita masuk ke materi terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi dalam menjalankan segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu menstabilkan identitas. Pertanyaannya biasanya di dalam menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu biasanya pertanyaan dari guru siswa. Anak-anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kira begitu Bapak Ibu dalam menstabilkan identitas. Gunanya ini karena pada saat itu murid masih menjadi identitas yang gagal Bapak Ibu ya, dia masih belum stabil. Makanya kita stabilkan dulu identitasnya bahwa Bapak juga pernah melakukan apa yang kamu lakukan. Jadi mereka merasa tenang Bapak Ibu. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Di sini kamu tuh punya alasan. Jadi setiap tindakan yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh murid pasti punya alasan Bapak Ibu. Makanya setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakannya Bapak Ibu. Yang terakhir, baru Bapak Ibu menanyakan keyakinan yang yang dihormatinya, yang dihargainya. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah disepakati murid dengan guru di dalam kelas dan dengan permasalahan yang ditimbulkan gitu. Jadi biasanya pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi murid yang akan berpikir kritis begitu Bapak ya, dan bertanggung jawab atas permasalahannya secara mandiri. Nah ini di menstabilkan identitas. Ini gunanya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Perkataan guru ini Bapak Ibu ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna, kamu berhak merasa begitu. Nah, terus validasi kebutuhan. Di sini gunanya adalah membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar. Jadi guru harus tahu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh murid pada waktu itu, waktu dia berbuat. Setiap kesalahan, kata teori kontrol tadi, pasti adanya tujuan. Nah, makanya biasanya kalau ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, murid akan melakukan kesalahan. Nah, makanya di dalam validasi kebutuhan kita menanyakan alasan sehingga guru mudah dalam membantu siswa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi perkataan guru
padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah dijelaskan bahwa anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi guru biasanya berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kuasa ideal apa yang kamu inginkan dan sebagainya. Nah, untuk biar Bapak Ibu lebih paham, saya sudah membuat video saya melakukan simulasi restitusi dengan murid. Nah, ini Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu simak. Kira-kira begini cara melakukan restitusi kepada murid. Menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun tokoh pemeran pada video ini gunakan nama fiktif dan kasus bahkan settingan ini Bapak Ibu ya, biar orang paham cara melakukan restitusi. Kasus pertama, siswa kerap terlambat masuk ke kelas pelajaran PJOK setelah istirahat. Herman, kamu tidak Nah, Bapak? yang pertama saya menstabilkan identitas dulu. Herman terlambat masuk, berbuat yang baik atau tidak? Tidak Pak, saya minta maaf. Saya maaf. Siapa Pak Herman? Orang pernah. Nah, ini pertanyaannya tadi Bapak Ibu ya. Ada yang sederhana ya. Kan Bandung ini melakukan kesalahan seperti yang Herman lakukan. Jadi Bapak tidak tertarik yang salah di sini ya. Kan Bapak ini mencari solusi dari masalah. Yakin? Nah, ini yang kedua Bapak Ibu, validasi tindakan salah, menanyakan alasan. Pasti. Coba Herman ceritakan kepada Pak. Apa Herman? Saya keasikan berbahasa Batak. Sebelum jalan kantin, jadi saya makan dan minum sudah hampir 3 makannya makan. Main bersama teman itu mengasihkan ya Pak ya. Nah, saya sudah memvalidasi kebutuhan anak bahwa dia kebutuhan yang ini punya adalah kesenangan bahwa dia kan asik bagi dia. Tetapi Herman tidak dapat masuk. Ada Pak, saya harus membantu. Kapan Herman? Dan besok Pak, saya akan berusaha dan berupaya untuk datang ke Masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sampai masih Pak. kira-kira Bu Herman keyakinan apa yang berkaitan dengan Disiplin dan menghargai waktu. tadinya Herman ingin menjadi pribadi yang apa sih? Saya lebih ingin menghargai waktu, menghargai diri saya dan juga menghargai orang lain. Bapak dulu dan selalu datang. Baik, berarti kita sudah mendapatkan solusinya ya Pak ya. Saya yakin Herman dapat menanamkan nilai ini dengan baik. Herman dapat membantu. Baiklah Pak, terima kasih. Sama-sama Herman. Sekarang Herman sudah dapat bermain bersama kali ya. Nah, kira-kira begitu Bapak ya penerapan restitusi di sekolah apabila ada anak melakukan kesalahan. Saya lanjut Pak ya. Nah, ada kalimat motivasi sebelum ada kalimat terima kasih gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu cerita untuk menutup ini. Yang pertama, Nokia menolak Android. Kedua, Yahoo menolak Google. Ketiga, Kodak menolak kamera digital. Yang pertama itu kira-kira apa Bapak Ibu? Pesan yang ingin disampaikan bahwa Nokia menolak Android. Menolak perubahan. Kemudian yang kedua, Yahoo menolak Google. Itu kira-kira pesan yang disampaikan Bapak Ibu? Hah? Ibu pendirian. Oke. Yang ketiga, Kodak menolak kamera digital. Kira-kira apa yang pesan ingin disampaikan Bapak Ibu? Nah, ini pelajaran yang ingin disampaikan. Yang pertama, kita harus mengambil kesempatan, rangkulah perubahan. Yang kedua, ya berarti kita harus merangkul sebuah perubahan dulu. Yang ketiga, jika Anda menolak untuk berubah seiring waktu, maka Anda akan menjadi usang, Bapak Ibu. Maka kita harus, nah, yang makanya dari sini saya ingin Bapak Ibu atau kita semua menjadi guru yang apa namanya, yang diimpikan oleh murid, gitu ya. Yang di sekolah kita menjadi lingkungan yang penuh budaya positif. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih ya.
sudah selesai materi saya. Semoga Bapak Ibu memahami apa namanya, bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah menggunakan apa namanya langkah-langkah restitusi tadi. Kalau Bapak Ibu ingin berubah menjadi manajer, atau Bapak Ibu masih ingin menjadi pemantau, atau masih ingin menjadi penghukum, Bapak Ibu yang akan maknainya. Baik, acara selanjutnya akan saya kembali kepada moderator. Baiklah, acara selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Dari pemaparan materi Bapak Ander tadi, Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan, diberi kesempatan 10 menit. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Diskusi di sini kita bukan pertanyaan, diskusi, jadi kita sharing. Slide yang pertama. Yang pertama sekali, Pak. Ini 100 slide misalnya. Ini. Bentar, Pak ya. Slide pertama, Pak ya. Yang mana Pak Agam? Pertama sekali. Ini Pak. Ini? Kan? Yang ada di itu tadi yang Motivasi Pak. Motivasi. Teori motivasi. lagi. Tentang apa Pak? Tentang apa itu mandiri ya. Oh, profil pelajar Pancasila. Ini Pak. Kan? Saya mengharapkan disiplin juga. Akan hukuman, akan mengurangi kecepatan, akan Materi kedua itu Pak. Ini Pak ya. Ini. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan tertulis untuk penghargaan hukuman. Jadi yang kedua itu yang pakai hadiah tadi. Itu Penghargaan lah. penghargaan yang pakai reward kan? Sama Pak. Penghargaan itu bentuknya kan bisa hadiah, bisa uang, imbalan. Nah, yang saya tanyakan sekarang, di situ ada hukuman, kita pasti mencari efek jerah. Nah, efek jerah itu, kalau contohnya di sekolah kita nih, di Benang Waras ini, kalau tanpa efek jerah, itu tidak mungkin efektif kan. Nah, jadi sekarang saya mau tanya dengan Pak Ander itu, bagaimana cara kita seorang guru membuat anak itu mandiri tanpa diperintah. Contohnya, sewaktu kita masuk ke pintu gerbang, ada sapar. Bagaimana siswa ini tanpa diperintah oleh seorang guru, sampah itu sudah diambilnya dengan keinginan sendiri. Mungkin cuma itu yang saya tanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi dulu Pak ya. Pertanyaan nomor 1 karena tadi cuma 10 menit waktunya. Kata Pak Agam, kalau kita tidak menghukum berarti tidak ada efek jerah. Jadi, tapi kita perlu membangun kesadaran
murid agar dia mau mengambil sampah dengan tanggung jawabnya sendiri, secara mandiri. Baik Pak Gam, dari penjelasan saya ini mengenai budaya positif, tadi sudah saya jelaskan bahwa budaya positif kebiasaan-kebiasaan baik, ya, anak sadar dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini materi ini juga dalam pemahamannya juga tidak bisa satu kali ini, Pak. Saya juga berkali-kali dari mandiri, eksplorasi konsep, elaborasi, mandiri kembali sampai bisa tampil di sini, Pak. Itu pun mungkin masih banyak kekurangan gitu, dalam pemahaman budaya positif di rumah ataupun di sekolah. Nah, berdasarkan pertanyaan Pak Agam tadi, bagaimana caranya agar murid memiliki kesadaran diri gitu ya? Karena kalau munculnya mungkin susah karena kita perlu menghukum. Jadi yang kita pahami tadi, Pak, sudah saya jelaskan. Kalau kita prakteknya hukuman, kita sudah menjadi guru yang gagal, murid menjadi pribadi yang gagal. Itu yang harus kita ketahui. Karena murid akan menendam dan dia akan mengulangi kesalahannya karena tidak ada kesadaran dari dalam dirinya. Nah, maka jawaban Pak Agam tadi, saya tidak langsung menyuruh Pak Agam melakukan budaya positif langsung budaya positif tidak, karena itu perlu proses, Pak. Prosesnya akhir dari budaya positif itu guru mampu melakukan restitusi kepada murid, di mana restitusi tadi sesuai pertanyaan Pak Agam, siswa nanti atau murid bisa menjadi mandiri untuk melakukan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, untuk sementara waktu ini Pak Agam di dalam disiplin itu tadi kita dibagi menjadi dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana motivasi eksternal tadi, guru bisa menerapkan yang namanya konsekuensi, bukan hukuman, Pak. Konsekuensi. Tapi perlu diingat, penerapan konsekuensi itu dampak jangka waktunya pendek. Hanya pada saat itu, apabila Pak Agam menyuruhnya membersihkan sampah, Pak Agam nanti dikasih bola voli, efektif. Tapi kalau besok Pak Agam tidak mengasih bola voli, tidak akan efektif lagi, Pak Agam. Siswa tidak mau membersihkan sampah tadi. Tapi itu proses awal. Karena kalau Pak Agam ingin siswa memiliki tanggung jawab murid secara mandiri, berarti Pak Agam harus menanamkan nilai-nilai kebajikan ke dalam diri murid. Kalau nilai kebajikan murid kan profil belajar Pancasila, murid yang mandiri berarti bertanggung jawab terhadap tugasnya, Bapak Ibu. Nah, itu kan proses yang panjang. Menanamkan keyakinan kemandirian dalam murid itu, yang langkah pertama Pak Agam tadi sudah kita bahas, Pak Agam harus membuat keyakinan kelas dulu di dalam sekolah. Peraturan makanya tadi saya menyuruh Pak Agam untuk menerapkan sebagai pemantau dulu atau konsekuensi. Nah, dari situ Pak Agam beralih nanti naik levelnya lagi menuju guru yang sebagai manajer, Pak, ya. Nah, di situ langkah awal yang harus Pak Agam lakukan adalah membuat keyakinan, rubah dulu peraturannya menjadi keyakinan. Tadi kita bahas bahwa dalam menanamkan keyakinan itu tidak boleh ada intervensi oleh guru. Jadi benar-benar murid. Karena kalau intervensi dorongannya dan masih eksternal. Karena harapan kita ada dorongannya internal, kesadaran murid untuk berlaku seperti itu. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas, pastikan bersihkan itu berarti kebersihan. Pastikan bahwa keyakinannya ada yang namanya kebersihan. Jabaran daripada hanya tadi tabel T-nya, apa tampaknya nak? Membersihkan sampah di lingkungan, membersihkan sampah di kelas, membersihkan WC, begitu kan? Jadi murid sudah tahu bahwa saya meyakini bahwa saya perlu menjaga kebersihan di sekolah. Bentuknya adalah ini. Itu kesadaran di dalam diri murid. Nah, kembali lagi, langkah berikutnya tidak cukup dengan keyakinan kelas, Pak. Karena apabila siswa masih melakukan kesalahan, mungkin belum ada di daftar keyakinan Pak Agam tentang kebersihan tadi, sehingga Pak Agam harus mempelajari juga 5 kebutuhan murid tadi. Apakah kesalahan yang dilakukan murid itu tadi karena dia dimarahi oleh orang tuanya? Apakah karena dia tadi kira-kira kalau penguasaan itu dia tadi lapar gitu kan, dan sebagainya begitu. Jadi Pak Agam harus memahami itu dulu, sehingga proses budaya positif tadi yang diharapkan Pak Agam, murid sadar bahwa perlunya motivasi dalam diri, tidak diperintah guru lagi untuk berkata sahabat, terlaksana.
Tapi tidak mudah Pak, prosesnya panjang. Buat keyakinan kelas, Pak Agam harus paham 5 kebutuhan dasar murid, tanamkan bahwa keyakinan itu ada di dalam diri murid, dan murid pasti akan berangsur untuk melaksanakannya. Jadi untuk awal ini kita masih bisa melakukan sebagai pemantau atau menerapkan konsekuensi untuk menerapkan disiplin, karena masih ingin sukses Pak. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Lagi. Cukup Bu? Apa masih ada lagi? Apa waktunya masih ada Bu? Nah. Bella, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin kalau ada yang bertanya. Ada lagi? Tadi Bagian apa Kang tadi? Sebelum pertanyaan kedua. Ada yang bertanya lagi? sudah Pak. Pak Dede, silakan Pak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari penjelasan Bapak Anter tadi mengenai diseminasi budaya positif. Nah, di situ tadi kan Pak Anter sudah menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hal yang harus kita lakukan sebagai pendidik dan orang yang kita didik atau siswa di lingkungan sekolah. Nah, pertanyaannya, apakah penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau hukuman? Karena tadi dijelaskan oleh Bapak Ander, hukuman itu adalah sesuatu yang gagal atau kegiatan yang tidak sinkron dengan hal yang telah dilanggar atau hal yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Itu saja. Terima kasih. Pertanyaannya tadi Pak, bisa diulang Pak? Pertanyaan tadi, apakah penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau hukuman? Itu. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Agam tadi. Karena kalau kita sudah menerapkan budaya positif itu, apakah tidak ada lagi aturan atau hukuman? Makanya tadi saya bilang, kalau hukuman memang kita harus menghindari, karena hukuman itu pasti gagal. Tapi kalau aturan, tatanan budaya kita seperti di daerah kita ini sebenarnya yang saya tahu bahwa ada aturan di desa ini, apabila ada yang mencuri buah, maka harus mengganti uang 1 juta gitu. Dan itu tetap berlaku Pak. Dan kita tidak bisa menghilangkan itu walaupun kita sudah menerapkan restitusi di dalam pembelajaran kita di sekolah atau penerapan budaya positif kita di sekolah. Nah, apakah aturan itu mengganggu? Tentu tidak Bapak Ibu ya. Karena dengan adanya konsekuensi itu, masih adanya konsekuensi, tapi kita sudah memiliki tanggung jawab diri kita terhadap nilai-nilai yang kita yakini, itu bukan suatu halangan, tapi bagian dari menjamin keselamatan kita sebagai manusia. Jadi tanpa aturan itu pun kita tetap tidak akan mencuri gitu Bapak Ibu, karena kita sudah menanamkan di dalam diri kita bahwa tidak boleh mengambil hak orang lain. Nah, gitu saja mungkin Pak Dede yang bisa saya katakan. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, kesempatan untuk bertanya sudah habis. Sebelum acara ini kita tutup, doa terlebih dulu. Yang akan dibacakan oleh Pak Jawahari kepada Pak dan bersilakan. Baiklah, untuk mencari berkah dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Anwar tadi akan menjadi suatu pembelajaran dan bisa kita ambil hikmahnya. Jadi untuk menutup acara ini, marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdalillah fi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azizi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa abwa indal hisab. Rabbil ighfir lana wa liwalidina
وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوى وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baiklah, saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Dengan berakhirnya acara ini saya tutup. Siang-siang bikin agar-agar, bikinnya di rumah si aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu, video aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.